Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan para ibunda kami yang hadir, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar, semua yang hadir, mudah-mudahan kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka untuk itu mari kita bersama-sama selalu mengucapkan kalimah alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan sampai kita nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Maka doa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan supaya kita bisa melaksanakan amaliyah-amaliyah. Karena Ramadan ini bulan ampunan, bulan yang paling agung, bulan yang betul-betul diberikan oleh Allah khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, apa kata Allah? Inni a'taitu ummatan Muhammad nurain. Hai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad itu dua cahaya. Kaila yadurruhum zulmatan, supaya mereka dapat terhindar dari dua kegelapan. Allah berikan dua cahaya supaya kita terhindar dari dua kegelapan yang akan datang nanti. Maka ketika itu Musa berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, ma nurain, apa itu dua cahaya yang Engkau berikan? Maka Allah mengatakan, nurul Quran wa nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Satu fisiknya Al-Quran nampak. Makanya Allah katakan Quran ini juga menjadi penerang. Orang yang rajin baca Quran bisa menjadi penerang ketika dia nanti di alam barzakh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya apa lagi selanjutnya? Nurul Ramadan, cahaya bulan Ramadan. Jadi ada dua cahaya yang Allah berikan. Yang pertama cahaya Al-Quran, yang kedua cahaya Ramadan. Wa ma zulmatan, apa pula itu dua kegelapan yang akan datang nanti? Maka Allah mengatakan zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Gelap di alam kubur dan gelap ketika hari kiamat. Hari kiamat itu matahari dijatuhkan semuanya. Manusia dalam keadaan gelap. Maka Allah berikan dua cahaya tadi, cahaya Quran, cahaya Ramadan. Maka perlu kita bersiap-siap. Berapa lama lagi, Bu? Tinggal 2 minggu ya. 2 minggu Ramadan lagi. Apa persiapan kita menjelang Ramadan ini? Maka siapkan diri kita untuk bertekad untuk beramal. Karena salah satu orang-orang yang celaka, kata Nabi, adalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan, liman kana Ramadan falam yughfarlah, tapi dia tidak dapat keampunan. Dia dapat bulan Ramadan, tapi ketika dia dapat ke Ramadan, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ini berdosa. Iya Bu ya? Punya dosa enggak kita? Punya.
maka merugilah ketika Ramadan dia dapatkan, dosa itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan. Ya, mudah-mudahan sampai kita ke bulan Ramadan nanti. Siapkan ilmunya. Ya. Jaga amalan-amalan kita. Karena Ramadan ini luar biasa. Dimulai dengan Sya'ban. Maka di Sya'ban ini kata Nabi, Allah akan menengok hambanya. Jadi ibu ini diperhatikan. Bahkan sebagian hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia menengok hambanya di bulan Sya'ban. Seluruh hambanya ditengok, diperhatikan oleh Allah, kecuali 2 orang. Cuma 2 yang tidak diperhatikan oleh Allah nanti. Apa itu yang tidak diperhatikan oleh Allah? Yang pertama, musyrik. Orang yang masih berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu gampang saja. Percaya kepada sesuatu, kekuatan selain kekuatan Allah. Ini jualan saya ini laku karena ini rumah makan saya ini laku karena ada fotonya. Karena ada foto. Foto itu tidak salah. Yang salah itu apa? Keyakinan. Mau ibu pampang foto ulama di rumah, foto kiai, tidak ada masalah. Sama lah kayak kalender. Ya. Kita menghormati orang, kita buat fotonya, kita pajang. Yang salah itu apa? Keyakinan kita itu niatnya. Gara-gara datuk ini rumah makan ini laku. La ilaha illallah. Kalau sudah ada i'tikad seperti itu, maka masuklah kita kategori syirik kepada Allah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati kita. Sedikit saja bedanya tuh. Kalau gitu nggak boleh dong foto ulama. Boleh. Tidak ada masalah. Sama dengan kalender. Ada kalender MUI kan banyak kiai-kiai di situ. Atau ada guru kita, ada segala macam. Tapi jangan anggap itu sebagai mendatangkan manfaat atau mudarat. Tidak ada satupun manfaat yang mudarat yang datang kecuali atas izin Allah. Ini yang harus kita yakin kita di situ. Doa ada yang diajarkan oleh Rasulullah melalui air. Minum air ini kayak ruqyah. Percaya kita enggak, bukan percaya ke situnya. Percaya kepada Allah sebab isinya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi pernah buat juga seperti itu. Air putih didoakan. Doanya ke siapa? Kepada Allah. Tidak ada masalah. Tapi jangan yakin kepada air. Ini gara-gara Covid ini banyak iman kita itu jadi hilang. Lebih takut kepada pandemi daripada kepada Allah. Itu gara-gara Covid mati dia tuh. Mati karena Covid. Musabab iya, tapi tidak boleh kita sombong. Kita berikhtiar, yakin kita ikuti protokol kesehatan, kita vaksin, itu bentuk ikhtiar kita. Seluruhnya urusan Allah. Maka orang muslim yang baik itu apa? Ikhtiar iya. Fa iza azamta fatawakal ala Allah. Ketika kita sudah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Ada juga orang yang yakinnya tapi tidak punya dasar. Ada orang bawa onta di zaman Rasulullah. Kemudian sampai di sebuah tempat, onta tadi tidak diikat. Apa kata Nabi? Kenapa tidak diikatkan? Ini urusan Allah, ini mau hilang mau enggak. Itu i'tikad yang salah. Itu namanya kita salah. Kita ini ada ikhtiar, diberikan oleh Allah pilihan. Itulah usaha tadi. Maka kita berada di tengah-tengah. Tidak boleh terlalu ceroboh maksudnya. Tidak ada itu. Allah semua. Salah keyakinan seperti itu. Tidak boleh pula kita tergantung terlalu kepada makhluk sehingga hilang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang syirik tidak dilihat oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Tidak dilihat oleh Allah. Berapa orang tadi yang tak dilihat oleh Allah? Kelompok yang pertama
musyrik. Kelompok kedua yang tidak dilihat oleh Allah adalah manusia-manusia yang masih mempunyai urusan dengan orang lain dalam sangke. Nah, ini yang banyak ini kita kena kadang-kadang. Belum selesai masalah, belum bermaaf. Ini dua ini menjelang Ramadan itu yang ditengok oleh Allah. Selain yang dua ini tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang berbuat syirik, yang kedua orang yang masih punya cekcok dengan orang lain. Nah, kalau dua ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di Sya'ban inilah yang terjadi. Disitulah maka bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak amal, menjalin silaturahim, ya, memperbanyak puasa menjelang Ramadan. Jadi di Ramadan ini mereka bersiap nantinya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan fikih kita sedikit saja. Kemarin solat sunat. Yang pertama solat sunat apa kemarin yang kita pelajari? Rawatib. Apa rawatib itu? Qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah. Pilihannya sudah ada kemarin. Setidaknya kita amalkan 10 rakaat. Itu pun berat sebetulnya. Ya kadang kita telat salat ilah. Yang diberatkan kemarin itu 10 rakaat. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 10 rakaat diberatkan. Kalau mau pilihan masih banyak lagi. Ada 3 tingkatan kemarin. Itu khusus masalah rawatib. Yang kedua salat apa? Tarawih. Entah kemana-mana apa ya. Yang pertama rawatib yang kita bahas. Yang kedua salat witir. Allahu Akbar. Biasa tuh. Sebetulnya ibu ingat, tapi agak lupa namanya. Lupa ingat. Ya kan? Lupa ingat biasa. Witir paling banyak. Lah 3 lah paling banyak witir. Paling banyak 11 rakaat. Paling sedikit, itu pendapat yang lemah. Paling sedikit 3. Yang bagus tuh 2 ditutup dengan 1 rakaat. 3 boleh. Tidak ada masalah. Yang ketiga salat sunat apa lagi? Ini yang kita kaji sekarang. Selanjutnya wa yusannud duha. Salat sunat duha. Apa dalil duha ini? Firman Allah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Mereka mensucikan Allah di sore hari dan di waktu isyraq. Maka ulama sebagian mengatakan menurut Ibnu Abbas salatul isyraq salatul duha. Salat isyraq itu salat duha. Jadi berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan isyraq itulah duha. Ada yang mengatakan isyraq duha. Tapi Ibnu Abbas mengatakan salatul isyraq salatul duha. Salat syuruk itu adalah salat duha. Kalau ibu habis subuh enggak salat syuruk, maka salatnya salat duha. Ini pendapat ulama. Begitulah fikih itu, ada pilihan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan salatul isyraq salatul duha. Salat isyraq adalah salat duha karena Allah mengatakan dalilnya bil 'ashyi wal isyraq, mereka mensucikan Allah di waktu sore hari dan di waktu pagi hari. Pagi itu biasa kita salat apa? Salat duha. Setelah subuh kan langsung masuk pagi. Rawahu Syekhani an Abi Hurairah. Ada juga sahabat mengatakan hadis Nabi. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani Khalil sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Apa kata Abi Hurairah? Rasul berwasiat
Rasul berpesan kepada saya 3 macam pesannya. Berapa macam pesan Rasul tadi? Ada 3 macam pesan Nabi. Yang pertama, siyami salasati ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Nah, itu pesan Rasul kepada Abu Hurairah. Setiap bulan setidaknya puasa setidak-tidaknya 3 hari. Ayyamul bid. Banyak mengatakan demikian karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah di samping puasa Senin, Kamis. Tapi ke Abi Hurairah itu pesan Nabi, puasalah 3 hari setiap bulan. Yang kedua, apa pesannya lagi? Wa rak'atai duha, salat duha 2 rakaat. Yang ketiga pesannya apa lagi? Wa an autira qabla an anam. Hendaklah saya salat witir sebelum tidur. Ini hadis Nabi sahih. Ketika Rasul berpesan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah dipesankan 3 oleh Rasulullah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, salat duha 2 rakaat. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Teramal yang 3 ini, masya Allah. Itu luar biasa itu. Bisa kita amalkan yang diajarkan Nabi kepada Abi Hurairah. Makanya amalan tadi kata Nabi itu enggak perlu banyak. Meskipun sedikit tapi ada continue. Continue itu bahasa kitanya terus menerus. Tidak apa istilahnya itu? Istiqomah. Bukan angin-angin ayam, enggak. Pas bulan ini itu rajin sekali duhanya. Seminggunya. Pas uang dari suami sudah kurang, anak duha lagi. Hilang pula duhanya. Semangat duhanya sebentar-sebentar. Ya, meskipun sedikit, tapi berterus rutin. Sempat yang 3 ini luar biasa. Itu berat. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Salat duha tidak pernah tinggal meskipun 2 rakaat. Yang ketiga, selalu salat witir sebelum tidur. Kalau kita kan enggak, apalagi pas capek pulang dari mall atau pulang dari pesta malam-malam sampai di rumah langsung lolok. Lupa witir. Ini kadang-kadang. Maka yang 3 ini sebetulnya bagus kita amalkan. Bagus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam sabahatat duha. Abu Dawud juga meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi mengerjakan kesunanan duha, yaitu salat duha 8 rakaat. Berapa salat duha Nabi? 8 rakaat. Jadi Nabi selalu salat duha berapa rakaat, Bu? 8 rakaat. Kita berapa rakaat? 2 rakaat. Itu pun kadang ada, kadang tidak. Nabi 8 rakaat seumur hidupnya. Duhanya berapa rakaat? 8. Itu Nabi itu dijamin masuk surga. Awak 2, kadang dibuat, kadang enggak. Tiba hati malas tuh, malas melakukan, apalagi sibuk. Sebetulnya duha itu sederhana, ya, cuma 2 rakaat. Wa sallama min kulli raka'atain, dan Nabi salam setiap 2 rakaat. Jadi 8 dibuat Nabi, dia salam setiap 2 rakaat. Nabi salat duhanya 8. Wa aqalluha raka'atan wa aktsaruha 8. Duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Inilah dasarnya. Nak boleh duha lebih dari 8. Saya tidak mau, Ustaz, pokok besok saya 10 rakaat. Kacau itu. Ya. Saking rajinnya melebihi Nabi, dia buat 10. Tidak ada ketentuan syariat. Ya. Paling sedikit 2, paling banyak adalah 8. Setiap solat 2 rakaat. 1 salam. Wa alaihi al-aktsarun fatahramu ziyadun biyannatin duha. Maka sebagian ulama dalam kitab Al-Majmu' seperti ini pula lah pendapat sebagian besar ulama,
yang mengatakan tuhram ziyadah, haram menambah niat lebih dari 10 8. Jadi ibu sudah sholat ini 8 rakaat, mau nambah 2, boleh nggak sholat? Boleh, tapi jangan sholat duha. Haram nanti meniatkan masih sholat duha. Bukan nggak boleh tambah, boleh. Tapi niat sholat lain lagi, mau sholat sunat mutlak, mau sholat sunat wudu, ya wudu lagi sholat atau mau kan sholat sunat itu boleh, sholat mutlak saja boleh. Tapi yang nggak boleh itu apa? Menambah duha lebih dari 8. Pintar para ulama di dalam kitab. Dia buat tuhramun niyah, diharamkan niat, bukan diharamkan sholat. Karena sholat nggak diharamkan. Yang diharamkan cuma niatnya, nggak boleh lagi. Itulah 8 itu luar biasa tuh. Pernah ibu sholat duha berapa rakaat? Nggak pernah. Paling banyak berapa rakaat? Sampai ya. Alhamdulillah. 2 jadilah daripada tidak pernah sama sekali. Ibu-ibu kan gampang, apalagi kalau di rumah ya. Pas mesin cuci itu mutar, selesai 2 rakaat. Bahkan bisa 4 rakaat. Cuman penyakitnya apa? Malas tuh lah. Karena ada gosip kan di TV itu masalahnya. Ada gosip segala macam. Itu yang buat kacau tuh kadang-kadang itu. Maka Nabi tak pernah melebihkan. Wahia afdaluha 8 rakaat adalah ukuran yang paling utama, demikian dalam kitab Ar-Rawdah. Dan juga asal ketentuannya yang berarti boleh juga menambah rakaat dengan niat salat duha. Sebagian ulama mengatakan 12 sampai 12. Ini pendapat sebagian ulama pula. Paling banyak berapa katanya? 12 asal. Tapi kebanyakan jumhur mengatakan 8. Wa hiya afdaluha ziyada 'alaiha bainaha ila 12 wa yundabu ay yusallama min kulli rak'atain. Disunnahkan salam setiap 2 rakaat. Berarti bisa 4. 1 salam. Yang paling afdal itu setiap 2 1 salam. Berdiri lagi. 2 buat 1 salam. Karena salat sunat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra ribhin ila zawal. Waktu salat duha adalah sejak matahari naik setinggi sepenggalahan. Sepenggalahan naiklah sedikit matahari. Ini waktu yang paling afdal. Ila zawal sampai tergelincir sampai masuk waktu zuhur. Mulai naik matahari sampai waktu zuhur, disitulah waktu duha yang terbaik. Namun yang paling afdal hendaklah fi'luha inda rabdi rub'in nahar. Hendaklah yang paling afdal kita salat duha 1/4 hari. Coba hari itu bagi 4. 1 hari 24 jam. Berarti 6 jam. 6 ya. 6 24 bagi 4. 6 bagi 2 ini. Kalau 24 bagi 2 jadi 12. Enggak, ini bukan sehari semalam, hari. Hari 12. Bagi 4 berapa? Boleh bagi 4 berapa, Bu? 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti pagi fajar itu jam berapa? Jam 6 terbit syuruk ya. 6, 7, 8, 9. Berarti sekitar jam 9. 1/4 hari. Ini waktu yang paling bagus. 1/4 hari. Jadi hari itu dibagi 4, 1/4 itu yang paling bagus. Berarti sekitar jam 9-10 ya. Ini waktu duha yang paling bagus. Sekitar jam 9-10. Rubu' nahar. Bukan rubu' anhar. Rubu' nahar itu siangnya. Kalau malam lain. Kalau nahar siang. 1/4 siang. Siang itu dibagi 4. Jadi 1/4 pertama itulah yang paling afdal waktunya untuk sholat duha. Tidak di akhir, maka hendaklah yang lebih utama fadilah mengakhirkan sampai
berlalu seperempat hari. Jadi seperempat hari itu waktu afdalnya. Kalau lewat boleh. Jadi seperempat hari itu itulah mulai dari habis subuh sampai seperempat hari itu waktu afdalnya untuk melaksanakan duha. Nah, ini masalah sholat duha. Wa yusannu ayyaqra'a fiha, sunnah dibaca dalam sholat duha itu 2 surat. 2 surat. Yang pertama surat Asy-Syamsu, yang kedua surat Wadduha. Apa itu ya? Wasyamsi wadduhaha wal apa? Kan ada mulai dia kacau kemana-mana perginya. Kemana perginya? Sampai ke Walail. Itu udah malam itu. Bukan duha lagi. Yang kedua rakaat kedua Wadduha. Itu baru betul. Walaili iza saja. Nah, ini ayatnya. Itu ayatnya. Ayat yang pertama Asy-Syamsu, ayat yang kedua Wadduha. Itulah ayat duha yang paling bagus itu. Kalau enggak dapat apa lagi? Keluar ilmu pemungkasnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun 1, qul huwallahu 1. Itu ilmu pemungkas. Selesai. Ya. Tapi yang paling afdal itu ini untuk salat duha. Asy-Syamsi dan duha. Sementara dalam hadis yang lain menyebutkan yang paling bagus adalah al-kafirun wal ikhlas. Tetap yukul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Senang nanti hukumnya. Rupanya ada juga pendapat yang lain. Cukup baca qul ya ayyuhal kafirun dan surat al-ikhlas tadi. Wal aujah, dari berbagai wajah dapat diketahui bahwa 2 rakaat salat isyraq adalah termasuk rangkaian salat duha. Memang mereka terpisah, tapi dia sudah masuk dalam rangkaian salat duha. Lain halnya dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali dia tetap salat isyraq, tetap salat duha. Dia bedakan. Tapi sebagian ulama mengatakan isyraq juga bagian dari duha. Makanya bukan sempat bertanya kemarin itu, apa beda isyraq dengan duha? Sebagian ulama mengatakan isyraq dengan duha itu sama. Tapi Imam Al-Ghazali beda pendapat. Isyraq salat waktu syuruk, salat syuruk. Duha salat pas matahari sepenggalahan. Yang bagus dua-duanya. Ya, isyraq juga dibuat, duha juga dibuat. Maka banyaklah amalan kita. Singkat ini masalah solat duha ini, singkat dalam kajiannya. Baru besok masuk solat sunat tahiyatul masjid. Tarawih lama lagi Bu. Ini mau masuk istikharah, sunat hajat, solat tarawih. Masih banyak nih solat sunat ini. Langsung tarawih loncat dia nanti. Kan tarawih kan dah hafal juga kita semuanya. Cuman fadilah-fadilahnya kan. Ini sayang baru sampai kita masalah waktu duha. Bab yang selanjutnya itu tentang salat rakaatun tahiyatud dakhil masjid, salat sunat tahiyat masjid. Habis itu apa lagi? Salat sunat istikharah, salat sunat ihram, salat sunat tawaf, salat sunat wudu. Banyak salat sunat rupanya itu ya. Kemudian termasuk salat sunat yang awabin, salat sunat awabin. Pernah dengar salat sunat awabin? Nah, ini juga ada di sini tentang salat sunat awabin. Banyak ilmunya. Berarti kita lama ngaji lagi nih. Apa nih? Salat sunat Eid, hari raya. Masuk salat sunat hari raya. Ada sunat khauf, kusuf, salat sunat gerhana matahari, salat sunat gerhana bulan. Banyak. Baru masuk salatut tarawih, salat sunat tarawih. Memang bagusnya dibahas sebetulnya tadi. Saya lupa. Terus kesini loncat kita ya. Tapi nggak apa-apa lah. Salat sunat tarawih itu panjang kajiannya di sini. Ada semester nanti. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya silakan Bu. Kalau ada yang mau tanya ya silakan. Jarak apanya Bu?
sebelum zawal, kalau ada waktu zawal itu tergelincir matahari, pas waktu zuhur duha habis. Artinya apa? Sama dengan sholat asar, zuhur ke asar. Kapan habis waktu zuhur? Ketika masuk asar. Masuk asar kapan? Ketika bayang-bayang sama dengan badan kita. Asal sama bayang-bayang, zuhur hilang. Begitu juga duha. Asal tergelincir matahari, duha hilang. Berarti kalau jam 11:30 masih bisa duha. Cuma waktu afdalnya sudah hilang. Waktu afdalnya sudah hilang. Waktu afdal tadi kan 1/4 siang. Sekitar dari jam 6 sampai jam 10 atau jam 9. 1/4 tadi waktu afdalnya. Lewat masih boleh, Ustaz, boleh. Kapan akhirnya? Sampai masuk waktu zuhur. Sampai waktu zuhur. Masih ada duha, jam 11 masih ada. 11:30 masih ada. Jam 12 sudah masuk zuhur atau belum? Masih ada berarti. Karena dihitung di sini zawal. Ya, sampai zawal sampai tergelincir matahari. Sampai tergelincir matahari. Tergelincir itu kan naik sedikit, maka zuhur pun masuk. Paham ya? Dia mana tahu lupa kadang ya. Udah jam 11 ini belum duha. Duha. Tidak ada masalah. Kita sholat duha. Banyak waktu duha itu. Artinya mulai dari pagi sampai masuk zuhur itu duha. Tapi dia punya waktu afdal. Itulah tadi 1/4 hari tadi yang pagi. Masih ada, Bu? Ya, silahkan, Bu. Dua rakaat boleh terpisah. Tidak ada pula pembahasannya di sini. Tapi nggak ada masalah itu, sama dengan tarawih. Boleh dipisah. Karena sholat ini tidak menunjukkan dia itu harus sambung menyambung. Cuman afdal waktunya hilang. Nah, itu saja. Tadi saya duha di kantor sampai di rumah jam 10. Boleh nggak duha lagi? Boleh. Asal belum 8 rakaat. Boleh nggak? Boleh. Karena kita masih duha yang sama. Kan nggak ada istilahnya harus tertib, nggak ada di situ. Boleh dia dua-dua. Sama kayak tarawih. Ibu di perjalanan sampai di Bangkinang dapat tarawih 2 rakaat, 4 lah. Solat karena mau cepat naik mobil lagi. Sampai di pom bensin tambah pula 2 rakaat. Sampai di Al-Fajar di masjid dapat pula 2 rakaat. Ibu mau 20 rakaat. Boleh tak sambung di rumah sampai 20? Boleh. Karena tarawih itu boleh 2 di situ, boleh berjamaah, boleh sendiri. Boleh sendiri di rumah, boleh berjamaah, boleh dia. Atau ingin ibu 20, sholat di masjid rupanya 8, jangan witir dulu. Jangan witir, jangan ikut witir. Witirnya nanti sebagai penutup. Kok bapaknya habis tarawih 8 rakaat pulang dia? Jangan salah sangka orang. Mana tahu dia mau nyambung sampai 20. Witir sudah isya. Terus kalau nggak ada tarawih ya kan habis isya kita habis ba'diyah isya witir karena ibu lolok lagi. Kita tidur. Kalau tarawih mana ada witir habis isya, nggak ada itu. Gak ada masalah. Sholat sunat itu tidak ada batas. Mau semalam kita sholat sunat boleh. Bahkan Nabi sampai kakinya bengkak. Itu karena banyak sholat. Jadi bagus kita itu banyak sholat. Makanya kalau masalah witir ada perbedaan pendapat. Kemarin kan kita sudah kaji. Kalau Abu Bakar selalu dia witir sebelum tidur. Kalau Umar selalu dia witir setelah tahajud. Artinya apa? Betul-betul dia tutup semuanya dengan witir. Jadi boleh pilihan ibu kalau Ramadan habis tarawih witir. Boleh nggak tahajud? Boleh. Berarti itu siapa tuh? Abu Bakar. Oh ibu tadi nggak mau dia witir akhir aja nanti tahajud dulu. Boleh. Habis itu witir. Nggak ada masalah.
Jadi ada pilihan-pilihan. Maka ketika itu diajukan kepada Nabi, apa kata Nabi? Dua-duanya bagus. Abu Bakar dia orangnya hati-hati. Takut Abu Bakar nanti kalau tertidur tinggal witir. Umar orangnya bekerja keras. Dia ihtiyat bagaimanapun dia akan bangun. Memang Umar ini pekerja keras. Dia menjaga betul-betul sholat itu. Kan pernah tertidur Umar. Pernah tertidur gara-gara tidak sholat jamaah. Tertidur di kebunnya, kelelahan. Apa yang dia lakukan? Seluruh kebun saya ini saya infakkan. Gara-gara ini saya lalai sholat. Sanggup tak seperti itu kita? Tidak itu. Ibu jaga warung. Tertidur jaga warung. Orang dah selesai sholat. Suami pun jaga. Kenapa bang? Tertidur tadi enggak sempat jemaah. Ayo udah bang, toko sama warungnya kita infakkan aja. Habis itu nak makan. Begini. Begitulah para sahabat itu hati-hati dalam masalah sholat tadi. Jadi boleh ya. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Ada bab nanti. Ada bab sholat istikharah. Sabar ibu nih. Ada istikharah memilih. Tapi milih ini tidak boleh memilih yang saling mudah. Ibu sudah nikah sama suami istikharah lagi. Apakah dia saya tinggalkan atau tidak? Itu tidak boleh lagi itu. Karena kita udah milih. Yang milih itu sebelum itu. Ya ada nanti pembahasannya. Istikharah itu kapan yang paling bagus? Ya? Istikharah itu kapan yang paling bagus? Katanya ada takziah hari ini, maka agak disingkat kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita ini dapat kita maksimalkan dan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita. Ala hazinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اكتبنا في التيسير فإن التيسير عليك يسير عليك يسير عليك يسير يا نعم المولى ونعم النصير. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Habis ini kata pengurus tadi kita bertakziah ya, bertakziah. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.